Let's kepo. Halo Mas Santo. Halo Mbak Olive. Gimana nih kabarnya? Kabar saya baik-baik aja Mbak Olive. Mbak Olive gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini kita ketemu hari ini mau ngobrolin apa nih? Kita hari ini sebenarnya aku nggak tahu Mbak mau ngobrolin apa nih. Tapi kita mengobrolkan sesuatu yang ringan, tapi tetap ada bobotnya. Oke, apa tuh misalnya? Yang ringan tapi tetap ada bobotnya itu kita ngobrolin soal binatang aja gimana? Oh boleh Ya? menarik itu. Karena beberapa hari lalu saya baca surat kabar di Kompas hari Senin. Itu ada berita soal nih, kebetulan saya bawa. Ya. Hidup sehat bersama binatang. Dan salah satu headline-nya adalah kepemilikan kucing yang terus meningkat. Nah, sebenarnya ada fenomena apa sebenarnya di balik kucing yang semakin meningkat ini, Mbak? Sepakat sih sebenarnya. Aku sendiri tuh melihatnya setiap hari ya, kayak misalnya cuman buka Twitter itu padahal aku nggak ngefollow akun-akun kucing ya sebenarnya, tapi selalu setiap hari tiap aku buka Twitter pasti muncul kan video-video kucing lucu. Aku juga gitu. Aku nggak follow Instagramnya kucing, nggak mainan Twitternya kucing, tapi entah kenapa itu selalu muncul di timelineku. Apakah kita sedang dikucingisasi atau gimana? Dan mungkin teman-temanku juga ada sih yang kayak merasa dikucingisasi ya sebenarnya. Teman-temanku itu ada yang awalnya mereka tuh nggak suka kucing atau takut kucing, tapi lama-kelamaan mereka justru kayak suka dan akhirnya hidup terus sama kucing. Nah, iya kan? Nah, menarik kan ngobrolin soal kucing. Betul. Apalagi hari ini kita bertepatan dengan Hari Kucing Internasional. Oh, ada ya ternyata ya. Ada Mbak, ya? baru tahu kan? Baru tahu. Nah, karena Mbak Olive baru tahu dan daripada kita ngobrolnya kucing tidak ada bobotnya, nah mari kita kasih bobot itu dari narasumber yang akan datang. Siapa tuh? Nah, beliau ini adalah Mas Nofri. Kita panggil kan Mas Nofri aja ya. 1, 2, 3. Aku kok di sini. Ajaib kan? Kita kebetulan bisa sulapan. Aja kita tarik ke sini. Luar biasa. Tapi Mas Nofri tahu nggak kita undang ke sini mau diskusi soal apa? Oh, nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kejutan kan? Nggak. Kita tema hari ini. Tadi tuh aku baru di kamar mandi soalnya. baru ke kamar mandi. Iya. Tapi udah bersih kan ya? Nggak tahu ini, harus dicek. Hari ini kita ini Mas Nofri membahas soal fenomena kucing yang terus naik di Indonesia. Fenomena kucing yang terus naik. Kepemilikannya. Kepemilikannya. Wah. Ada apa sebenarnya dengan kucing ini? Ini kucing jadi kayak alat produksi ya. Iya betul. Koceng-koceng ini makin Kocing-kocing. populer kayak di antara manusia. Terus Ada apa ini kenapa? Kenapa kucing itu menjadi salah satu binatang peliharaan yang kepemilikannya semakin tahun mengalami peningkatan dibandingkan anjing misalnya. Kalau ini saya lihat di Kompas nih, ini anjing tidak terlalu mengalami peningkatan, sedangkan kucing sangat drastis. ya, ini elektabilitasnya kucing tertinggi. Iya kan? Ini nanti bisa kita obrolkan soal politik juga ini. Bahaya ini. Nah, ini yang jadi presiden Indonesia jangan-jangan kucing nanti. Wah, bahaya. Ada juga itu beberapa kasus soal ini. Di beberapa negara ya? Di beberapa negara. Dipilih sebagai wali kota. Wali kota, ditetapkan jadi wali kota. Iya. Di Kanada kalau nggak salah. Di Kanada. Ya. Aku harus gimana? Jelasin gitu. Jelasin Mas. Gila. Aku ini sosiolog loh ini. Jadi ahli kucing gimana ini? Kan melihat fenomena kucing dari perspektif sosiologi. Kan kucing ini dibahas dengan manusia, tidak bisa terpisahkan. Baru pertama nih aku grogi banget ini ya. Grogi karena sosiolog harus ngobrolin soal kucing. Wah, iya, berat. Tadi kan pertanyaannya gini, ada apa dengan kucing gitu ya? Ada hati yang terpatah-patah. Iya, ada hati yang patah, tapi tetap optimis. Ada hati yang bahagia, sehingga ingin menyalurkan kasih sayang. Ada perasaan yang hampa, macam-macam. Iya, makanya tadi kan sempat sebut kalau bahwa kucing itu juga bisa menemani mereka yang kesepian dan lain sebagainya, hati yang hampa gitu kan. Tapi kucing juga bisa menciptakan perasaan emosi, rasa cinta itu. Kucing apa itu? Apa ini? Kucing apa kira? Kucing yang bisa membuat kita itu menjadi bahagia.
kucintai kamu dengan sederhana. Wah iya. Luar biasa. Luar biasa. Kucintai kamu. Ya, kucintai jadi. Tai kucing. Oh, tai kucing. Mohon maaf. Ya, oke. Nah, gini. Jadi memang kucing kalau secara sosiologis nih ya. Kalau secara survei, ya tahu nih Populi Center udah survei tentang kucing belum ini? Nah, Belum itu ya? nanti kalau udah masuk pencalonan capres. Oh iya. Udah pendaftaran baru kita Jadi jangan lupa cek nanti hasil surveinya Populi Center ya. Iya, Oke. Nah, jadi secara sosiologis nih ya. Sosiologi itu kan berkaitan dengan satu value, nilai sosial, pengetahuan tentang baik dan buruk, benar dan salah, norma juga gitu, aturan tentang berperilaku dan tindakan. Nah, kalau sekarang kucing itu populasinya meningkat, itu berarti ada pengetahuan yang berkaitan dengan baik buruk, enak tidak enak, yang itu diinspirasikan oleh kucing. Jadi kucing itu punya perilaku. Ya, kalau yang ku pahami nih ya dari beberapa aku sendiri kan cat lover ya. Oh, cat lover. Oh iya, punya kucing, Mas? Punya 7 sekarang ya. 7. Itu kucing jenis apa sih? Himalayan. Tapi campur. Jadi punya Himalayan, kemudian di rumah itu kalau setiap kali ada datang kucing gitu ya, apapun jenisnya, apapun strata kelasnya gitu, kita terima. Bahkan suatu saat ada kucing yang mamah-mamah itu, makanya kita panggil Yongma, yang mamah. Oh. Dia punya anak 4, 1 mati gitu, kemudian dia tinggal di rumah orang lain. Nah, orang itu lagi pergi. Pada suatu hari dia tuh bawa kucingnya itu ke rumah kita, anak-anaknya. Karena dia udah nyaman di tempat kita, jadi karena kita sering berinteraksi, ngobrol. Jadi dia itu tahu manusia apa yang menurut dia baik, manusia apa yang tidak jahat. Jadi dia bawa anak-anaknya ke situ, dan kemudian ya udah kita adopsi jadi keluarga besar sekarang, lebih dari 7 sih ya. Itu berarti kucing bisa menjadi salah satu indikator orang itu baik atau enggak? Bisa dilihat seperti itu. Iya, aku sih percaya gitu karena aku mengamati itu ya. Jadi kalau ini studi ya, studi. Jadi mereka yang menyukai, menyayangi kucing, mereka suka memberi. Mereka tuh sedekahnya lebih banyak. Ya, atau bukan lebih banyak, tapi kecenderungannya perilakunya berbagi itu ke sesama, ke manusia itu tinggi itu bagus. Nah itu kupikir jadi salah satu indikasi sebenarnya orang-orang Indonesia ini orang-orang baiknya makin banyak. Orang-orang baiknya makin banyak, oleh karena itu kucingnya juga jadi populasi kucing jadi bertambah. Populasi kucing makin bertambah. Nah kalau yang orang-orang jahatnya makin bertambah itu mereka pasti anjing yang bertambah. Bukan, itu gendruwo, kuntilanak. Oh ya. Tapi kenapa harus kucing sih Mas? Kenapa nggak misal hewan yang lain, misal anjing atau hewan yang lain lah? Anjing itu kalau nggak salah elektabilitasnya nomor 2 kali ya? Nomor 2 ini? Nomor 2. Nah persoalannya kan populasi masyarakat manusianya di Indonesia ini secara agama juga Muslim ya. Itu berpengaruh ya? Jadi itu berpengaruh juga. Jadi yang bisa dipelihara di dalam rumah. Kalau soal kesetiaan, soal kecerdasan dan lain sebagainya sebenarnya sama kucing dan anjing gitu ya. Kadang kalau di media sosial kan dijadikan sebagai bahan candaan itu ya. Mereka sering berantem, tapi juga bersaudara. Kemudian ada quote gini, anjing dan kucing aja bisa bersahabat, saling menolong, masa manusia enggak? Itu kan keren itu. Ya, betul. Damage banget itu. Damage banget. Nah, sebenarnya ada salah satu hal lagi yang menarik kenapa kita membahas kucing hari ini adalah kalau kita lihat dari fenomena di negara-negara lain kan, kayak semacam tadi di Kanada kalau nggak salah, ada kucing yang kemudian dicalonkan menjadi wali kota. Terus kemudian di Amerika apa lagi Mbak Olive? Sebenarnya mungkin kalau di beberapa negara juga kucing itu identik dengan pemerintahan. Jadi mereka dipublikasi sebagai bagian tak terpisahkan dari presidennya atau perdana menteri. Dan bahkan di sejarah juga ditulis bahwa si kucing-kucing ini dari ini ya zamannya Abraham Lincoln, dia presiden pertama yang mempublikasikan kalau dia punya hewan istana yaitu kucing. Dan sekarang Biden juga pelihara kucing gitu. Kalau di Indonesia ada nggak presiden kita suka kucing nggak? Nah, kalau presiden kita suka dengan kucing itu saya kurang paham. Cuman kalau dilihat dari, nah ini bicara soal media lagi Mas. Kan kalau kita lihat medianya Pak Jokowi nih ya, di Instagramnya kan pasti selalu
memunculkan kucing di setiap infografisnya. Oh iya. Ya Oke kan? ya. Kucing oranye kan. Nah, itu sebenarnya apa itu? Meaningnya apa kira-kira? Iya. Ya Pak. Oh ya, oke. Jadi kalau yang pertama itu tadi bahwa kucing itu bagi manusia value-nya adalah value tentang kasih sayang, persahabatan gitu ya. Kucing itu tidak pernah memusuhi. Kalau dia sampai mencuri itu ya karena memang terpaksa aja. Kucing bukan binatang yang agresif yang kalau kita lewat langsung enggak ya kan? Kecenderungannya malah dia bersahabat gitu. Nah, artinya politik itu harus berdasar pada prinsip persahabatan, keterbukaan, kemudian apalagi kasih sayang dan lain sebagainya itu ada di kucing memang. Nah, jadi itu simbolisasi yang sangat kuat dalam masyarakat dan dalam politik. Jadi kalau ada siapapun yang elit politik misalnya dia menyukai kucing, memelihara kucing, itu mereka akan dipersepsi oleh masyarakat sebagai orang yang penuh kasih sayang. Termasuk Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi itu. Dan kenapa, ini pertanyaan konyolnya aja sih. Dan kenapa kucingnya harus oranye, Mas? Ini kenapa enggak kucing Persia, kucing Himalaya atau kenapa harus oranye? Kembang telon. Itu kembang telon tuh ya. Ternyata di dalam masyarakat perkucingan itu juga ada ini ya, bersifat plural, relatif dan dinamis. Itu bahasanya orang sosiologi ya gitu ya. Luar biasa. Tapi ini memang berdasarkan riset. Kucing warna orange itu satu dia lebih cerdas dibandingkan yang lain. Ya, lebih cerdas. Lebih ramah. Jadi kalau kita ketemu kucing dia itu lebih cenderung bisa berkomunikasi dengan manusia secara kreatif lah ya, kualitas ininya mungkin ya. Kualitas interaksinya sangat baik gitu ya. Sangat Indonesia sekali berarti. Oh, sangat Indonesia banget itu. Jadi mungkin kalau di bilik Indonesia ini adalah kucing gitu ya. Nggak bisa kucing yang lain. Mungkin bisa karena itu kalau dalam dunia perkucingan itu kan disebut sebagai kucing kucing yang sangat inklusif, tapi ini uniknya kalau dia diganggu dia selalu jadi pemenang, dia nggak pernah takut. Kayak mau Indonesia nih diganggu. Persis banget. Makanya jadi kalau dugaanku Pak Jokowi ya memperhatikan kucing itu ya orang Indonesia itu ramah, mau bersahabat dengan siapapun gitu. Masyarakat Indonesia kayak gitu kan, kita inclusive society, kita open society. Tapi once you disturb our country, ketika kamu mengganggu negara kami, ya kami nggak akan main-main gitu. Keren banget ya. Keren banget ya. Bentar, kayak ono suara telepon ini mau diangkat dulu itu. Pak Ijang ini ditelepon dari langsung istana nih. Ngobrolin soal kucing. Nah, tadi Mas Nofri menyinggung soal simbol-simbol lah, bahwa kucing itu bisa dijadikan simbol bahwa Indonesia itu terlihat sangat ramah. Terlihat dari kucing oranye juga sangat identik dengan sifat-sifat keramahan Indonesia. Nah, ada juga kan Mbak Olivia, kalau nggak salah simbol-simbol anti migran itu di kucing di Bukan. Ada kalau zaman dulu kucing juga dijadikan simbol suffragette. Ketika perjuangan perempuan di Inggris dan Amerika hak pilih, ternyata saya juga baru tahu nih, ternyata kucing itu disimbolkan sebagai perempuan. Oh iya. Itu seperti itu. Aku baru tahu sebenarnya. Baru tahu ya? Itu. Kemudian juga ada simbol anarkisme juga ternyata, tapi ini kucingnya kucing hitam. Bukan kucing oranye ya. Itu ternyata dia banyak sekali ya digunakan untuk simbol-simbol perjuangan, dia juga banyak digunakan gitu. Termasuk kalau di Indonesia kucing hitam itu identik, kalau kleneknya ya Mas ya, identik dengan pesugihan Mas. Oh gitu. Kucing hitam ya. Kucing hitam. Dan ternyata berarti memang kucing itu secara universal memang dijadikan sebagai sebuah entah simbol perlawanan, entah simbol macam-macam. Ya, bahkan tadi juga simbol ibaratnya juga simbol politik pemerintahannya Indonesia ya, kalau tadi kucing oranye tadi itu. Berarti itu sebagai bisa jadi alat kampanye nggak? Nah ini kayak udah pernah nggak sih tapi? Oh iya. Ini pertanyaan cat lovers mau kemana ini? Itu nanti kita tanyakan. Tapi kalau kita lihat, aku lihat ya para kandidat capres ketiganya mereka kayaknya pecinta kucing semua. Pecinta kucing semua. Iya, jadi kita nggak bisa mengatakan salah satunya karena ketiga-tiga punya memelihara gitu ya.
di luar, karena mereka punyanya udah dalam waktu yang lama gitu. Bukan terus ujuk-ujuk punya gitu enggak. menjelang Iya. pemilihan baru punya kucing. Artinya begini pesannya ya, kita sebenarnya secara umum aja nih kita punya capres, kandidat capres yang ya baik gitu. Ya, yang tapi tentu ada dimensi-dimensi yang disebut baik itu yang berbeda dari pilihan-pilihan masyarakat gitu ya. Dan baiknya seseorang cara memperjuangkan kebaikan belum tentu dipahami, diterima gitu ya. Nah, kita kalau jadi ngomongin soal presiden Kan biar ada bobotnya Oh, lagi. iya. Bobot politisnya biar tapi pesannya gini, menurutku ya bahwa entah itu elit ekonomi, elit politik, termasuk para capres, mereka harus benar-benar menginternalisasi, menyerap filosofi kucing. Oh iya. Ya, Apa aja yang harus diserap? itu tadi berani memiliki konsep kebaikan dan memperjuangkannya tanpa putus asa, tanpa takut mundur. Dan itu saya pikir harus jadi filosofi yang dipakai gitu dalam pemilu tahun ini. Semua kandidat harus begitu ya. Tapi ini kita bisa lihat dari fenomena pemilu sebelumnya. Oh iya. Kan udah ada tuh salah satu capres yang dulu sempat Sangat identik mempopulerkan kucingnya, itu Bobby the Cat. Oh iya, oh iya. Itu dengan Pak Prabowo. Nah sebenarnya pertanyaan saya adalah gimana sih waktu itu tanggapan masyarakat mau masyarakat umum dan terkhususnya adalah cat lovers waktu itu. Ya kalau cat lovers sebenarnya enggak, kalau secara community kan kebijakan. Kebijakan komunitas itu biasanya, apalagi ini cat lovers selalu menganggap mereka universal, mereka tidak berpihak secara politik gitu ya. Kalau ada yang berpendapat seperti itu biasanya agak ini. Maka pesannya selalu bersifat inklusif, artinya untuk semuanya. Cat lovers selalu berpesan bahwa para pemimpin politik itu ya itu tadi harus bisa menyerap filosofi kucing gitu ya, memperjuangkan kebaikan dan berani pantang mundur lah untuk memperjuangkan kebaikan dan kepentingan publik gitu ya, tidak melukai dengan semena-mena gitu. Nah itu jadi kalau saat itu sih pada periode yang lalu yang kulihat cat lovers khususnya tidak memberi pernyataan politik secara ya, tidak ada dukungan-dukungan. Saya akan mendukung calon yang sangat cinta kucing. Enggak ada, ya. Tapi itu diserahkan ke personal. Tapi aku yakin bahwa cat lovers itu akan mengevaluasi berdasarkan value itu sih ya. Aku sendiri akan mengevaluasi kayak gitu. Meskipun Mas Nofri sangat suka dengan kucing, tapi belum tentu ketika nanti dalam proses misal kampanye politik itu akan memilih orang-orang yang dekat dengan Enggak, dengan rekod orangnya kan. Iya, value-nya. Jadi apakah dia mempraktekkan kebaikan? Ya, kebaikan itu artinya ya tidak korupsi. Tidak sembarangan mengeluarkan kebijakan yang mengelukai, membunuh orang, kemudian dan lain sebagainya lah. Artinya itu filosofinya. Ya, filosofinya. Kucing itu nggak pernah berbuat jahat. Kalau dia sampai melakukan hal-hal yang tadi kita diskusikan mencuri itu karena kondisi terpaksa aja. Selama ini kucing seperti itu. Nah ini filosofi yang harus dipakai. Mencuri gereh gitu. Mencuri gereh. Gereh itu bahasa mana? Gereh itu ikan asin. Gereh itu ikan asin. Oke. Ya kayak gitu sih menurutku gitu. Jadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa kucing suka nongkrong di atas genting, di atas pohon? Tapi di luar negeri juga suka orang di atas genteng nggak, Mas? Huh? Kucing-kucing suka. Iya. Pertanyaan mengapa mereka nongkrongnya di atas genteng, di atas ranting gitu ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, kalau yang nongkrong di hatimu itu aku. Aduh. Agak berat. Mas Nofri agak berat. Penting deh. Udah agak berat ya. Ini kita baru ngomongin kucing loh, belum binatang-binatang lain loh. Iya. Iya kan. Nah, terus selanjutnya apa lagi nih Mbak Lini? Kita ngobrolin apa lagi nih? Kayaknya udah deh. Udah cukup nih ya. Aku harus balik ke kamar mandi lagi nih. Harus balik ke kamar mandi lagi. Baik, kalau begitu diskusi kita cukup dicukupkan sekian ya. Tapi kita tanya, ada pertanyaan yang mau kita lempar kan tadi. Apa itu Mbak Ali? Kedepannya, bentar, belum selesai. Satu lagi nih Mas pertanyaan. Kedepannya
mungkin nggak ada capres-capres yang akan lagi-lagi bukan menggunakan ya, tapi mengajak kucing mereka untuk kampanye. Nah itu ya, sebenarnya jangan politisasi kucing. Jangan politisasi. Jangan politisasi kucing, itu nggak boleh. Itu menyerap filosofi kucing oke. Tapi mempolitisasi kucing jangan. Karena nanti cat lover society itu bisa terpecah. Ya, ada segregasi antara party terpecah belah ini. Nanti terjadi terus kalau pasar kucing mengalami konflik, itu rusuh, itu mengerikan itu. Ya, kucing hitam akan melakukan kegiatan itu ya. Demo. Bukan hanya demo, mereka bisa nyantet kali ya. Kucingnya dekat dengan dalam gaib. Sangat klinik kan kucing hitam kan. Jadi kalau puntung ada ya itu kan wilayah personal ya. Tapi kalau secara ideal sebaiknya jangan gunakan kucing, anjing, jangan politisasi. Itu ya? Iya. Kalau kandidatnya kucing langsung sih malah nggak apa-apa. Jadi kan salah satu kandidatnya misalnya partai Kucing jalanan. Kucing jalanan, kandidat presidennya adalah Oyen. Nggak apa. Jadi terakhir pesannya adalah besok di tahun 2024 ini, kita dari ngomongin kucing yang jumlahnya naik udah di politik ya. Berarti pesannya adalah tahun depan jangan politisasi kucing. Dan kita harus tanya juga tanggapan kepada cat lovers khususnya, apakah kalau nanti ada capres yang mengajak kucingnya, bagaimana tanggapan cat lovers? Oke, itu dia. Cukup sekian diskusi kita siang hari ini ya. Ini siang kali ya. Siang hari ini, sampai jumpa di Kepo selanjutnya. Let's Kepo bareng Mas Nofri. Let's kepo. Ahlinya adalah Mas Nofri. Kita panggilkan? Yuk. Let's Kepo. Ini kelihatan dia gitu. Lompat ya. Iya.